Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullah wa salamuhu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma.
Bagi ikhwan yang berisi PDF-nya bisa dilihat. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, wa min sifatillah subhanahu wa ta'ala annahu al-fa'alu lima yurid. La yakunu syai'un illa bi iradatihi wa la yakhruju syai'un an masyiatihi wa laysa fil alam syai'un yakhruju an taqdirihi wa la yasduru illa an tadbirihi. Kata mu'alif, termasuk dari macam-macam sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwasanya Allah maha berbuat dengan apa yang Allah kehendaki. Dan tidaklah sesuatu atau segala sesuatu kecuali terjadi karena kehendak Allah. Dan tidak pula sesuatu itu keluar, ya, tidak pula sesuatu itu keluar dari masyiahnya Allah, atau tidak ada sesuatu yang keluar dari masyiahnya atau kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada pula di seluruh alam ini sesuatu pun yang keluar dari ketetapan Allah, dan tidak ada pula yang terjadi kecuali karena tadbirnya Allah, ya, dikarenakan tadbir. Apa tadbir? Apa yang telah Allah lakukan, pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mahidun anil qadari al-maqdur wala yatajawazu ma khatta fil lawhil mahfuz wala yatajawaz ma khatta fil lawhil mastur. Dan tidak ada yang luput dari takdir Allah, segala apa yang telah ditetapkan. Dan tidak ada pula yang mampu untuk keluar dari garis yang telah tertulis di lauhil mahfuz. Aradamal alam fa'iluhu. Allah lah yang menginginkan apa yang ada di alam semesta ini, kemudian mereka berbuat. Maksudnya segala apa yang diperbuat oleh makhluk yang ada di alam semesta itu tidak luput dari keinginan Allah. Walau asamahum lama khalafuh. Kalau seandainya Allah menyatakan untuk tidak melakukan sesuatu, maka tidak ada seseorang pun yang menyelisihinya. Walau sya'a ayyati'uhu jami'an la ata'uh. Kalau seandainya seluruh makhluk menjadi hamba-hamba yang taat, maka sungguh seluruhnya akan menjadi hamba-hamba yang taat. Khalaqal khalqa wa af'alahum. Dialah zat yang telah menciptakan segala makhluk dan juga perbuatan mereka. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Dan dialah pula yang telah menetapkan seluruh rizki dan juga ajal mereka. Yahdi man yasha'u bihikmatih. Dan dialah yang telah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya di ayat 23. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Mereka lah la yus'alun. Allah tidak ditanya amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, tapi mereka lah yang ditanya tentang perbuatan mereka. Dan Allah juga berfirman di dalam surah Al-Qamar 49. Inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan ketentuannya masing-masing. Dan Allah berfirman dalam ayat yang lain dalam surah Al-Furqan ayat kedua, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira.
dan Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah tetapkan takdir mereka masing-masing. Dan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Hadid ayat ke-22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Tidaklah menimpa dari sebuah musibah di muka bumi, tidak pula pada diri kalian, kecuali telah tertulis min qabli an nabra'aha, sebelum penciptaan mereka. Wa qala ta'ala faman yuridillah ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya mendapatkan hidayah, maka Allah akan jadikan dada mereka lapang untuk menerima Islam, dan barang siapa yang Allah inginkan seorang tersesat, Allah jadikan dadanya itu sempit, harajan, dan juga berat. Ka'annama yas'adu fis sama', ya seakan-akan dia menaiki langit yang tidak akan mampu dia naiki. Warawa Ibnu Umar anna Jibril alaihi salatu wassalam, dan telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Jibril alaihi salatu wassalam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal iman, apa itu iman? Maka Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Hendaknya engkau, iman itu adalah hendaknya engkau beriman kepada Allah dan kepada malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya dan rasulnya dan kepada hari kiamat, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan juga yang buruknya. Faqala Jibril sadaqata, maka Jibril mengatakan engkau telah benar. Rawahu Muslim. Ya, hadis yang masyhur yang kita kenal dengan hadis Jibril. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim, amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa huluwuhu wa murruhu. Aku beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, yang manis maupun yang pahitnya. Wa min du'ain Nabi, dan juga dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi allamahu al-Hasan ibn Ali, yang telah diajarkan oleh Nabi kepada Hasan bin Ali, cucu beliau, yad'u bihi fi qunutil al-witri, yang mana dibaca pada qunut witir, yaitu waqini syarra ma qadait, aku berlindung darimu dari keburukan apa yang telah engkau tentukan atau engkau tetapkan. Hibati fillah azani Allah wa iyyakum. Dari kalam mu'alif ini kita belajar bagaimana seorang muslim hendaknya mengimani tentang beberapa sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sifat Allah fa'alu lima yurid. Allah maha berbuat dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, maha berbuat dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, bahwasanya juga segala sesuatu tidak luput dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk juga apa? Perkara takdir yang telah Allah tetapkan sebelum penciptaan makhluk 50.000 yang lalu. Ya, sebelum penciptaan makhluk 50.000 tahun yang lalu. Dan juga seorang muslim hendaknya meyakini tentang takdir, ya, sebagai puncak dari keimanan seorang kepada Allah, karena dia termasuk dari rukun iman yang 6. Ya, dia mengimani takdir yang baik maupun yang buruk. Mengimani takdir yang baik maupun yang buruk. Yang mana dari
intisari dari apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala adalah seorang muslim hendaknya yang meyakini adanya sifat bagi Allah, yaitu sifat berbuat dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, berbuat dengan apa yang Allah kehendaki, dan segala sesuatu telah Allah tetapkan dengan takdirnya, ya, dengan ketetapannya. Masalah yang bisa kita petik dari kalam mu'alif yang pertama adalah terlebih dahulu kita mengenal tentang makna takdir. Tentang makna takdir. Para ulama menyebutkan bahwasanya makna dari takdir adalah ilmu Allah fi kulli syai'in thumma kitabatahu fi lawhil mahfuz thumma masyiatahu lima yurid thumma khalaqa lil asya'i kullaha. Kata para ulama bahwasanya takdir itu adalah secara syariat adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu, kemudian Allah tuliskan di dalam Lauhil Mahfuz, dan Allah mengkehendaki dengan apa yang Allah inginkan, kemudian Allah ciptakan segala sesuatu dengan kehendak tersebut. Ini yang disebut dengan takdir. Jadi takdir itu adalah ilmu Allah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam kitabnya yang berada di Lauhil Mahfuz, yang kemudian Allah berkehendak dengan apa yang Allah kehendaki sesuai dengan apa yang sudah tertulis, ya, di Lauhil Mahfuz, dan setelah itu Allah ciptakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki tadi. Ya. Jadi dari sini jamaah, ya, dari definisi ini bahwa seorang tidaklah dikatakan beriman dengan takdir dengan keimanan yang sempurna sampai terpenuhi beberapa tahapan ini, yaitu 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah seorang hendaknya mengimani tentang ilmunya Allah, ya, tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengimani tentang ilmunya Allah, sebagaimana Allah berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Bukankah atau tidakkah kalian mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha mengetahui. Ya, jadi kita harus tanamkan, ya, pada saat beriman kepada takdir Allah bahwa Allah Maha mengetahui. Ya, Maha mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang luput dari pengetahuan Allah. Jadi kalau ada yang terjadi dari sebuah kejadian, sebuah ketentuan, maka itu tidak luput dari pengetahuan Allah, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bahwasanya segala sesuatu itu telah tertulis dengan rapi di Lauhil Mahfuz, telah terjaga, ya, di Lauhil Mahfuz. Allah mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidaklah terjadi sebuah perkara di muka bumi maupun yang ada pada diri kalian kecuali telah tertulis di dalam sebuah kitab yang berada di Lauhil Mahfuz. Ini tahapan yang kedua. Jadi kita sudah memahami 2 tahapan dalam iman kepada takdir Allah. Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, dan yang kedua bahwa segala sesuatu tertulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketiga, ahibati fillah, adalah bahwa Allah dengan kehendaknya berbuat. Bahwa Allah dengan kehendaknya berbuat pada apa yang ada di muka bumi ini maupun yang ada di
atas langit. Segala sesuatu tidak luput dari masyiatnya Allah. Dari masyiahnya Allah. Dari iradahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak luput dari kehendak Allah. Ini yang ketiga yang harus kita tanamkan dan tancapkan dalam diri kita. Wa ma tasha'un illa ayyasha Allah. Bahwa segala sesuatu tidak luput dari penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak luput dari ciptaan Allah. Kita ada sekarang, ya, adalah karena ciptaan Allah. Karena Allah yang menciptakan. Adanya rezeki bagi kita, adanya istri bagi kita, adanya sesuatu yang ada di sekitar kita, semuanya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, khalaqallahu kulla syai'. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan menetapkan dengan ketetapannya. Ini poin yang pertama yang hendaknya kita pahami dalam permasalahan takdir, yaitu tentang apa tadi? Definisi takdir tadi, dan juga ya, kesempurnaan keimanan seorang kepada takdir tidak akan terpenuhi atau tidak akan sempurna kecuali kita memahami ya maratib, tingkatan-tingkatan atau tahapan-tahapan ya di dalam iman kepada takdir, yaitu ilmunya Allah, kemudian apa? Setelah itu apa? Ilmu, dan setelah itu kitabah, dan yang kedua iradah atau masyiah, dan yang keempat al-khalq, bahwa Allah lah yang menciptakan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang kedua yang hendaknya kita pahami tentang perbedaan qada dan juga qadar. Ya, qada dan juga qadar. Ya, di sini disebutkan tentang qada dan qadar. Apakah dua perkara ini berbeda ataukah keduanya memiliki makna yang sama? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya qada dan qadar ini adalah dua perkara yang kalau bersendirian maka mereka memiliki makna yang sama. Ya, qada kalau bersendirian ya maksudnya adalah qadar. Begitu juga tatkala qadar disebutkan bersendirian maka masuk pula di situ adalah qada. Ya, kalau bersendirian. Akan tetapi kalau dia berada atau berdempetan atau beriringan, maka keduanya memiliki makna yang berbeda. Ya, keduanya memiliki makna yang berbeda. Yaitu kata para ulama, annahuma idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Kalau berkumpul mereka berbeda, tapi kalau berpisah mereka sama. Ya, ini makna dari qada dan qadar. Apa maknanya kalau seandainya mereka bersama? Ya, penyebutannya bergandengan, penyebutannya beriringan. Maka kalau disebutkan secara beriringan, maka yang diinginkan dengan qadar itu adalah makana fil azal. Apa yang telah terjadi. Ya, sesuatu yang telah terjadi. Ini qada yang diistilahkan dengan bahasa kita ketetapan. Apa yang sudah ditetapkan. Adapun qada ya adalah makana fi hal wahin. Yaitu sesuatu yang sedang atau yang akan terjadi. Itu qada. Ya, bisa dipahami lah. Jadi kalau beriringan, kalau disebutkan keduanya, maka dia memiliki makna yang berbeda. Ya, disebutkan keduanya, maka qadar itu maksudnya adalah sesuatu yang sudah tertulis. Dan kalau qada itu adalah sesuatu yang sedang atau yang akan terjadi. Ini qada.
Ya, atau kita biasa istilahkan dengan ketentuan. Ya, qada itu adalah ketentuan yang akan terjadi dan qadar itu adalah ketetapan yang telah terjadi. Bisa dipahami ya? Nah, ini perbedaan antara keduanya. Tapi kalau bersendirian kita katakan lagi, maka dia memiliki makna yang sama. Qada ya qadar, dan qadar itu masuk juga di dalamnya qada. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa faedah atau beberapa buah dari keimanan kepada takdir. Ya. Apa sih hikmah atau apa buah dari iman kepada takdir? Para ulama menyebutkan bahwasanya buah dari iman kepada takdir itu, yang pertama adalah seorang akan mendapatkan rahatul qalb. Akan mendapatkan apa? Rahatul qalb. Hatinya merasa rohah, merasa tenang, merasa gamblang, gitu, nyaman. Kalau dia beriman kepada takdir Allah. Ya. Misal kalau ada terjadi sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, maka dia mengatakan, oh ini takdir Allah, pasti baik. Ya, pasti baik dan pasti akan ada hikmah yang datang di balik musibah, di balik sesuatu yang tidak kita senangi. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan, asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang kalian cintai, yang kalian senangi itu buruk bagi kalian, dan bisa jadi apa yang kalian benci itu baik bagi kalian. Allah lebih tahu dan kalian tidaklah lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ditetapkan oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah itu terbaik, ya, untuk seorang hamba. Dan pastinya apa yang sudah terjadi dari musibah apapun itu tidak keluar dari kemampuan Allah kemampuan seorang hamba. Bahwasanya hamba itu mampu untuk menghadapinya. Bahwasanya hamba itu mampu untuk melewatinya. Ya, mampu untuk menanggung perkara tersebut. Ya, ini sesuatu yang perlu dan wajib untuk kita selalu tanamkan. Kemudian juga hikmah yang kedua, buah dari beriman kepada takdir adalah seorang akan mudah untuk selalu mengembalikan segala perkara kepada Allah. Seorang itu akan mudah, ya, setiap kali datang masalah untuk mengembalikan segala masalah perkaranya kepada Allah. Jadi dia akan selalu roja, berharap kepada Allah. Ya, kenapa? Karena dia tahu ini takdir dari Allah nih. Ini ketetapan, ketentuan yang sudah Allah tetapkan bagi saya, maka saya sudah pasrah. Ya, saya sudah pasrah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Fa idza azamta, ya, maka fasta'in billah. Kalau kalian sudah melakukan sesuatu, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Seorang akan mudah untuk dia selalu berharap dan kembali kepada Allah. Ya. Istirja, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah sekali tatkala seorang beriman kepada Allah dengan takdir ini. Makanya kalau kita melihat diri kita itu banyak ngeluh atau tidak puas dengan sesuatu perkara atau tidak yakin dengan sesebuah perkara, ya, kada yakin, maka ketahuilah bahwasanya kadar iman kita kepada takdir Allah itu sedang kurang, ya. Karena seorang yang beriman dengan takdir Allah, dan ini puncak keimanan kepada Allah, ya, maka seorang pasti akan yakin dengan apa yang Allah tetapkan. Pasti baik. Apalagi kalau itu berkaitan tentang ketakwaan kepada Allah. Ya, banyak kita lihat dan ya kita dapati kawan-kawan kita, ya, dari kehidupan nyata kita,
Banyak dari teman-teman itu yang mereka futur. Mereka itu ya apa istilahnya itu merosot rajinnya mereka, semangatnya mereka dalam melakukan ketaatan. Yang sebelumnya kita dapati mereka Masya Allah semangat ya masa-masa hijrah. Kemudian pada suatu saat, pada suatu hari, pada suatu masa menimpa kepada mereka musibah. Apakah musibah dalam perkara ekonomi, keluarga, atau yang lainnya. Maka kita dapati kemudian mereka futur dalam ketaatan kepada Allah. Seakan-akan ketaatan yang mereka lakukan tidak ada hasilnya. Seakan-akan ya, keimanan mereka atau proses iman mereka, proses takwa mereka yang mereka pupuk, itu tidak mendapatkan hasil sama sekali. Ya, kemudian mereka pun bersandar kepada siapa? Kepada diri mereka. Ya, misal seperti kebanyakan ikhwan ya dalam masalah ekonomi itu mencari pekerjaan karena ada permasalahan ekonomi yang harus diselesaikan gitu. Ada nang anak kawin, ada nang problem hutang piutang. Ya. Kemudian apa? Mereka mencari pekerjaan ya yang penting dapat supaya bisa menutupi apa yang mereka hajatkan tadi, memenuhi apa yang mereka inginkan tadi. Yang kemudian kita lihat setelah itu ya, banyak dari mereka tidak lagi ya rajin sebagaimana biasanya. Menghadiri kajian sudah tidak lagi, kemudian jamaah salat jarang-jarang, bahkan sampai tidak ada ditemui lagi di masjid-masjid seperti itu. Dan ya kefuturan yang melanda kepada mereka. Ya, ini disebabkan karena keyakinan mereka dan iman mereka terhadap takdir Allah itu ya sangat rendah sekali. Ya sangat rendah sekali. Kemudian hikmah dari beriman kepada takdir dan buah dari iman kepada takdir adalah mereka akan mengetahui kadar diri mereka dan akan meninggalkan sifat ujub dari diri mereka. Bahwa bagaimanapun usaha seseorang, bagaimanapun jerih payah seseorang, maka ujung-ujungnya, akhir-akhirnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena seorang muslim hanya mampu apa? Beramal. Adapun hasil itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ya. Tapi perkara ini tidak boleh kemudian menjadi hujjah, menjadi alasan kemudian kita kada beramal, kada berbuat. Tetap kita harus berbuat karena kita diberikan oleh Allah ikhtiar, diberikan oleh Allah iradah, keinginan, pilihan, dan juga kudrah, kemampuan. Allah berikan itu semua. Makanya Nabi SAW tatkala ditanya oleh salah satu sahabat, kalau seandainya sudah ditentukan ya Rasulullah segala sesuatu, berarti tidak perlu kita beramal. Kata Nabi SAW, i'malu wa kullu muyassarun bima khuliqalah. Berbuatlah, kata Nabi, karena sesungguhnya setiap orang itu akan dimudahkan menuju apa yang ditetapkan baginya. Ya. Beramal. Kenapa? Karena perkara takdir itu tidak ada yang tahu. Perkara takdir tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, istilahnya itu apa? Sesuatu yang gaib, sesuatu nang masih apa? Sesuatu yang masih diraba-raba. Gitu. Tidak ada yang tahu. Misal kita begawi, ya, cari gawian sana sini, ya kan? Melamar gawian di tempat sana sini. Tidak ada yang tahu dari mana yang akan diterima. Ya.
lamaran kita. Dan tidak ada yang tahu berapa gaji kita yang akan kita dapatkan dari pekerjaan kita. Ya semuanya tidak ada yang tahu, karena sesuatu itu adalah rahasia. Takdir Allah itu rahasia, perkara gaib. Ya, makanya para ulama menyebutkan ya tentang permasalahan takdir ini, kata mereka bahwasanya innal qadara sirrun. Sesungguhnya perkara takdir itu adalah perkara yang rahasia. Maktumun la yu'lamu hatta yaqa. Sesuatu perkara yang rahasia dan juga tersembunyi, tidak ada yang tahu kecuali sampai terjadi. Tidak ada yang tahu kecuali setelah terjadinya. Ya. Ya, tidak ada yang tahu kecuali setelah terjadinya. Nah, seperti kita misalkan dari rumah ke sini, kita kada tahu sampai kadakah musola ini, ya, ke Maftah ini, nggak ada yang tahu. Ya. Tapi setelah kita sudah berada di sini, baru kita tahu, oh ternyata sampai kita di sini. Ya. Seperti itu. Ya, setelah terjadi baru kita mengetahui sesuatu yang telah ditetapkan tadi. Maka oleh karena seorang muslim tetap berusaha dan tidak ada alasan bagi dia untuk kemudian ya enggan untuk beramal, ya malas untuk melakukan sesuatu karena dia bersandar dengan takdir. Enggak ada alasan. Ya, karena beberapa permasalahan nanti kita akan sebutkan permasalahan tersebut. Atau beberapa bantahan ya, bahwa seorang tidak boleh dan tidak bisa bersandar dengan takdir. Kemudian yang keempat dari hikmah beriman kepada takdir adalah seorang akan mengetahui hikmah Allah ya setelah adanya perkara yang telah Allah tetapkan. Ya, ta'rifu hikmatallahi li'anna ma yahsulu huwa li hikmatillah. Bahwa sesuatu itu terjadi karena hikmah dari Allah. Ya. Seorang akan menyadari inilah hikmah dari Allah apa yang telah terjadi tadi. Nah, ini beberapa buah dari keimanan kepada takdir. Kemudian kita lanjutkan terlebih dahulu tentang kalam mu'alif rahimahullah. Qala mu'alif rahimahullah, wala naj'alu qada Allahi wa qadarihi hujatan lana fi tarki awamirihi wa ijtinabi nawahi. Dan tidaklah boleh untuk kita menjadikan ketentuan Allah dan takdirnya, ketetapannya sebagai alasan bagi kita untuk meninggalkan perintah dan mendatangi larangan. Bal yajibu an nu'mina wa na'lam anna lillahi alaina hujjah bi inzalil kutubi wa ba'tsatir rusuli. Bahkan wajib bagi kita untuk beriman dan mengilmui bahwasanya bagi Allah hujjah, bahwasanya yang menggugat itu hanya milik Allah. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tapi merekalah makhluk yang ditanya terhadap apa yang mereka perbuat. Ya, bukan menjadi keberhakan seorang muslim untuk berhujjah atas Allah, tapi Allah lah yang boleh untuk berhujjah atas manusia. Kenapa? Karena Allah telah menurunkan kitab dan mengutus para rasul. Allah berfirman, li alla yakuna 'alan nasi hujjatun ba'da rusul rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Rasul ya sebagai pemberi peringatan, kabar gembira dan pemberi peringatan, agar supaya manusia tidak ada yang berhujjah atas Allah, beralasan kepada Allah, menggugat kepada Allah setelah para rasul itu diutus. Yang enggak ada lagi hujjah.
Karena telah jelas segala perkara yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Perintah itu gamblang nampak dan juga larangan itu nampak. Nggak ada yang bisa beralasan. Ya. Kita diberikan pilihan oleh Allah. Ini perintah, ini larangan. Dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melakukan dan bisa meninggalkan. Ya, maka tidak bisa seorang kemudian beralasan dengan maksiat dia katakan ini takdir dari Allah, nggak bisa. Ya. Sebelum terjadi maksiat tersebut, engkau punya kekuatan, punya kemampuan untuk menolak maksiat tersebut, untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Kenapa setelah terjadi baru mengatakan takdir Allah? Tidakkah kemudian kamu seharusnya mengatakan tatkala nampak kemaksiatan kemudian kamu jauhi dan berpaling untuk ketaatan kepada Allah, setelah itu kamu katakan ini takdir Allah setelah melakukan ketaatan? Kan mampu. Ya. Seperti itu. Jadi tidak bisa seorang itu kemudian beralasan dengan ini takdir Allah, ini sudah ketentuan dari Allah, aku melakukan ini. Ya. Maka ini adalah perkataan yang dibuat-buat, ya, atau alasan-alasan yang dibuat-buat yang tidak bisa diterima alasan tersebut. Ya. Kita adzan terlebih dahulu, nanti kita akan sebutkan beberapa bantahan bagi orang-orang yang berdalil dengan takdir atas kemaksiatan mereka. Silakan adzan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan ikhwah tentang ihtijaju ba'du ahli ma'asi bil qadar. Hujjah sebagian atau alasan sebagian orang-orang yang bermaksiat dengan takdir, dengan mengatasnamakan takdir. Sebagaimana Allah berfirman, sayaquluna alladzina asyraku law sya'allahu ma qatalna hahuna. Orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka berkata, kalau seandainya bukan karena Allah, maka sungguh kami tidak akan memerangi mereka, ya, orang-orang yang beriman. Jadi mereka orang-orang yang kafir itu beralasan dengan takdir. Ya, kenapa kemudian mereka memerangi orang-orang yang beriman? Bantahan kepada mereka bahwasanya maksiat itu tidak bisa disandarkan kepada takdir Allah. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Rasulnya sebagai pembawa risalah dari Allah, menerangkan tentang perihal hukum, tentang baik dan buruk, tentang perintah dan larangan, dan segala sesuatu dengan sangat gamblang dan jelas. Maka tidak bisa seorang beralasan dengan takdir, ya, atas maksiat mereka. Kalau begitu, untuk apa adanya Rasul yang Allah utus? Kalau kemudian seorang beralasan dengan takdir, boleh melakukan maksiat atau meninggalkan larangan. Untuk apa adanya Rasul? Enggak ada hikmahnya, atau enggak ada apa istilahnya itu, kada berguna istilahnya, ya. Tidak ada gunanya lagi namanya Rasul kalau semisal orang-orang yang seperti ini dibenarkan, ya. Kalau kayak itu kan usah diutus Rasul gitu kan. Kalau kita boleh melakukan apa saja sekehendak, ya, sekehendak dengkul kita, ya, hendak melakukan apa saja terserah kita. Berarti kada perlu yang namanya Rasul untuk diutus. Dan tidak perlu adanya kitab untuk diturunkan kalau kita, ya, berhujjah dengan takdir, ya. Kemudian, ya, alasan yang kedua atau yang ketiga adalah bahwasanya Allah memerintahkan hamba dan juga melarangnya
dan tidaklah memerintahkan dan tidak pula melarangnya kecuali dengan kemampuan hamba itu sendiri. Kecuali dengan kemampuan hamba itu sendiri. Ya, kecuali dengan kemampuan hamba itu sendiri. Karena perbuatan hamba, ya, perbuatan hamba itu adalah murni dari perbuatan atau dari perbuatan hamba itu, atau murni dari diri mereka. Ya. Walaupun memang perbuatan hamba itu adalah makhluk dari makhluk Allah, adalah ketetapan dari ketetapan Allah, akan tetapi perbuatan hamba itu disandarkan kepada hamba karena perbuatan seseorang itu berasal dari apa? Keinginan jiwa dia. Berasal dari keinginan jiwa dia. Dan dia sebagai sifat bagi hamba itu. Ya, seorang melakukan perbuatan itu tidak luput dari kebiasaan. Ya, tidak luput dari yang namanya kebiasaan. Ya. Karena perbuatan itu berasal dari sifat seorang hamba. Kalau dia sifatnya baik, maka dia akan berbuat yang baik-baik. Kalau dia sifatnya buruk, maka dia akan berbuat perkara yang buruk. Ya. Kemudian juga si perbuatan hamba itu adalah perbuatan yang disandarkan kepada hamba itu sendiri karena dia yang telah melakukannya. Ya, karena dia yang telah melakukannya. Ya, berasal dari hati dia sendiri, berasal dari keinginan dia sendiri. Ya, bukan adanya paksaan, bukan adanya ya, paksaan atau tekanan dari pihak lain, tidak ada. Apalagi dari Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Makanya terbantahkan orang-orang yang menolak takdir. Ya, seperti ya Mu'tazilah mengatakan bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang diatur oleh Allah. Kenapa yang kita perbuat hakikinya adalah perbuatan Allah. Ini keliru dan ini adalah pemahaman yang kufur. Ya, pemahaman yang kufur. Adapun penisbatan bahwa perbuatan hamba itu adalah makhluk Allah dan takdir dari Allah adalah bahwasanya manusia itu makhluk. Ya, manusia itu makhluk. Maka apa yang ada pada diri makhluk adalah makhluk. Bisa dipahami. Maka perbuatan hamba adalah makhluk. Bisa dipahamilah. Manusia adalah makhluk Allah. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia juga makhluk. Dari sifatnya, dari perbuatannya, itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi sekali lagi tidak bisa kemudian dia beralasan dengan itu dia boleh melakukan apa yang dia kehendaki, apa yang dikehendaki jiwa dia, nafsu dia, ya, beralasan oh ini kan sudah makhluk. Enggak bisa. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan bagi dia alasan-alasan tadi. Yang pertama, diturunkannya kitab. Kemudian diutusnya Rasul. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, apa lagi ikhwan? Bahwasanya seorang diberikan kemampuan untuk menolak atau untuk menerima, ya. Juga diberikan kemampuan untuk berbuat atau menahan. Ya. Ada kemampuan. Makanya Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, tidaklah Allah membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Dan Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan menjadilah hamba yang taat kepada Allah dengan kemampuan kalian, sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Tidak ada paksaan. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya seorang itu
memiliki apa? Kemampuan, keinginan, dan juga pilihan dalam segala sesuatu. Kemudian alasan yang kedua, bantahan bagi mereka yang bermaksiat kemudian beralasan dengan takdir itu salah adalah bahwasanya maksiat sebelum seorang melakukan maksiat tersebut, ya, seorang yang bermaksiat sebelum melakukan kemaksiatannya sejatinya dia tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu, dia jahil tentang apa yang akan terjadi, ya, tentang apa yang akan terjadi, ya. Kenapa setelah terjadi kemaksiatan baru dia mengatakan ini takdir dari Allah? Padahal seandainya sebelum dia melakukan, dia katakan, atau sebelum dia melakukan maksiat, dia berbalik untuk melakukan ketaatan, mampu, dan setelah itu dia katakan ini takdir dari Allah. Misalkan di situ ada kemaksiatan, tempat perzinaan, kemudian dia naudzubillah, astagfirullah, dia berbalik, datang ke masjid, ini takdir dari Allah, saya berada di masjid, ya. Seandainya yang demikian mampu. Jadi maksudnya adalah seorang itu tidak ada yang tahu, ya, sesuatu yang akan terjadi sebelum dia melakukan perbuatan tersebut. Nah, sebelum terjadi itu hendaknya seharusnya seorang itu, ya, melakukan ketaatan dan dia kemudian katakan inilah takdir saya. Kemudian bantahan yang kelima, kita katakan kepada seseorang yang bermaksiat itu, apa pendapatmu kalau seandainya ada seseorang memukul dirimu atau mengambil hartamu, kemudian dia berkata ini sudah Allah takdirkan, apakah kemudian kamu menerima alasan tersebut? Ya. Kita katakan kepada orang yang beralasan dengan takdir, kemudian dia melakukan maksiat, kita tanya balik kepada dia, wahai fulan, wahai saudaraku, kalau seandainya hari ini, kan dosa jauh-jauh aku ambil duit ikam, aku tampar muha ikam, kemudian aku katakan ini takdir dari Allah, terimalah alasan ini. Kira-kira apa yang dia akan katakan? Pasti dia akan tidak akan menerima. Pasti dia tidak akan menerima. Begitu pula lah, engkau tidak bisa beralasan dengan takdir, ya, setelah engkau berbuat maksiat. Bisa dipahami? Ya. Kemudian bantahan yang keenam, bahwasanya salaf terdahulu, ya, tidak ada satupun dari kalangan salafun saleh, Nabi, para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan yang seterusnya dari orang-orang yang saleh yang mengikuti mereka, tidak ada satupun yang mereka beralasan dengan takdir di atas perbuatan maksiat mereka. Tidak ada yang beralasan. Maka ini, ya, bahwa perbuatan engkau ini telah menyelisihi salafus saleh, ya, telah menyelisihi orang-orang yang mulia, ya, menyelisihi orang-orang yang mulia. Dan ternyata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang pertama kali menafikan adanya takdir, ya, di dalam Islam yang masyhur di kalangan ulama adalah Ma'bad al-Juhni, Ya, Ma'bad al-Juhni ini hidup di zaman tabi'in, bertemu dengan Ibnu Umar, sampai-sampai Ibnu Umar mengatakan, katakan kepada Ma'bad al-Juhni, annani bara'un minhu wa huwa bara'un minni, bahwasanya aku berlepas darinya dan dia berlepas dariku. Maksudnya bukan dari golonganku. Ini perkataan Ibnu Umar, yang mana Ma'bad al-Juhni ini, yang mendapatkan pemahaman yang seperti ini
adalah dari seorang Nasrani. Ya, dari seorang Nasrani. Ya, dari seorang Nasrani yang bernama Sausan An-Nasrani. Sausan An-Nasrani. Ya, bernama Sausan An-Nasrani. Jadi itu sejarahnya. Jadi yang pertama kali menolak adanya takdir atau yang beralasan dengan takdir itu adalah Ma'bad Al-Juhni. Ahibati fillah azani Allah wa iyyakum. Masih banyak beberapa masail di sini ya tentang permasalahan takdir, seperti ya ucapan-ucapan sebagian manusia tentang takdir. Ya, kita sebutkan secara ringkas ya. Poin yang selanjutnya tentang masalah takdir adalah beberapa pendapat orang-orang tentang takdir. Yang pertama adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan, begitu juga menciptakan kehendak, tapi tidak menciptakan keburukan. Dan keburukan itu adalah murni dari Allah, dari diri makhluk itu sendiri. Dan ini berlawanan dengan Qadariyah. Kalau Qadariyah menolak semuanya, bahwasanya apa? Qadariyah berpendapat bahwasanya seorang hamba itu bersendirian dengan amalnya, tidak ada ya campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini Qadariyah. Jadi apa yang diperbuat oleh hamba itu murni apa? Perbuatan hamba itu sendiri. Ya. Kalau Jahmiyah, Mu'tazilah itu berpendapat bahwasanya kebaikan dan keinginan itu adalah ciptaan Allah, tapi keburukan itu murni perbuatan manusia. Kemudian ada kelompok yang kedua yang disebut dengan Al-Jabariyah. Jabariyah ini dinisbahkan kenapa mereka dikatakan Jabariyah? Karena mereka berpendapat bahwasanya manusia itu adalah seperti apa? Seperti boneka yang digerakkan oleh Allah. Jadi manusia itu ya asalnya adalah makhluk yang diinginkan oleh Allah, berbuat ini, berbuat itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini Jabariyah. Semua manusia itu dipaksa. Semua manusia, semua makhluk itu dipaksa untuk berbuat. Jadi tidak ada daya dan upaya manusia itu. Ya, tidak ada daya dan upaya makhluk itu. Murni semua perbuatan itu adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa? Jabariyah. Ya, jadi tiga golongan ini semuanya apa? Keliru. Ya, semuanya keliru dengan beberapa bantahan. Ya, bantahan kepada Qadariyah adalah ya, mereka menyatakan bahwasanya Allah tidak menciptakan dan makhluk itulah yang menciptakan segala perbuatannya. Dengan bantahan dalam Al-Quran Allah mengatakan Allahu khaliqu kulla syai'. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian juga ya, bantahan yang kedua bahwasanya Allah pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, bagaimana kemudian sesuatu itu terlepas dari kehendak Allah dan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Ya, karena Allah yang menciptakan, maka segala apa yang ada di dalam penciptaan Allah itu adalah makhluk-makhluk Allah. Ya, adalah makhluk-makhluk Allah. Dan bantahan kepada Jabariyah, ya kita bisa membantah dari beberapa sisi. Ya, dengan dalil dalam Al-Quran seperti Allah mengatakan minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Dari kalian ada yang menginginkan dunia dan dari kalian ada yang menginginkan akhirat. Allah menyatakan adanya iradah bagi manusia. Kalian bisa memilih dunia dan kalian bisa memilih akhirat. Yang menginginkan dunia
maka mereka mendapatkan dunia. Yang menginginkan akhirat, maka mereka akan mendapatkan akhirat. Dan kemudian juga bantahan yang kedua bahwasanya di sana ada perbedaan antara perbuatan al-ikhtiyariyah allati yaf'alu al-insan bi iradati kal aql wa syarab wa bai' wa syira. Bahwasanya di sana ada perbedaan di antara perbuatan al-ikhtiyariyah. Bahwasanya seorang itu memiliki ikhtiyariyah. Dia bisa untuk melakukan, dia bisa untuk berbuat, menolak, berhenti dan semisalnya. Dan bantahan yang lain adalah dengan bantahan kepada ahlul maksiyah yang sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Yang intinya jamaah yang dirahmati Allah, ya kita tutup dengan permasalahan takdir ini, qada dan qadar ini. Yang pertama yang harus kita pahami bahwasanya manusia itu wajib untuk beriman kepada takdir dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan dia termasuk dari apa? Rukun iman yang 6, bahkan kesempurnaan dari keimanan kepada Allah. Kemudian yang kedua, bahwa seorang walaupun dia mengimani adanya takdir, tidak boleh kemudian seorang beralasan dengan takdir, karena perkara takdir adalah perkara ghaibiyah. Perkara ghaibiyah yang tidak ada seorang pun yang mengetahui takdirnya. Tidak ada seseorang pun yang mengetahui takdirnya. Maka keharusannya apa? Dia beramal. Keharusannya dia berikhtiar untuk mendapatkan takdir yang baik atau menjauhkan dari takdir yang buruk, yang enggak ada ilmu. Kemudian yang perkara yang ketiga dalam perkara takdir, bahwasanya seorang Allah berikan iradah, ya kemampuan, ya keinginan dan juga pilihan dalam segala sesuatu, maka seorang hendaknya dia berbuat terlebih dahulu sebelum kemudian dia menyatakan itu adalah takdir bagi Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Ya, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan dia dapatkan besok. Ya. Dikarenakan ketidaktahuan tadi, maka seorang dituntut untuk beramal. Ya, dituntut untuk beramal. Nabi mengatakan i'malu wa kullu muyassarun bima khuliqalah. Berbuatlah, beramallah, karena seluruhnya diberikan kemudahan sesuai dengan apa yang akan diciptakan untuknya, yang ditakdirkan baginya. Kemudian Nabi membacakan ayat fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu bil yusra. Dan mereka yang a'ta, ya bersedekah, memberikan harta mereka dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya balasan yang baik yaitu surga, maka sungguh akan dimudahkan bagi dia, ya fasanuyassiruhu bil yusra, dimudahkan bagi dia untuk mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan atau meraih perkara yang baik tersebut. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu bil usra. Adapun sebaliknya orang yang bakhil kemudian wastaghna, mereka ya mencukupkan diri mereka, bersandar kepada diri mereka sendiri, kemudian mendustakan adanya balasan yang baik berupa surga, maka kami akan sulitkan bagi mereka urusan-urusan mereka. Ya. Jadi ya Pak, seorang muslim itu dianjurkan dan diarahkan untuk dia selalu berbuat dan berusaha, ya berbuat dan berusaha sebelum ya seorang ya menentukan hasilnya. Jadi dalam artian dia tetap berusaha dan tetap berikhtiar, adapun hasil itu adalah murni dari Allah. Hanya saja kemudian dengan ketakwaan, dengan usaha, ikhtiar dan doa kepada Allah, segala sesuatu akan dimudahkan. Ini ya khulasah dari takdir, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu a'lam bishawab. Insyaallah bisa dipahami ya.
Ya, bisa mewakili dari permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi tidak ada lagi alasan ya seorang kemudian ya bermaksiat, melakukan keburukan beralasan dengan takdir. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang ditanyakan ya? Insyaallah sudah paham ya. Kalau enggak ada yang ditanyakan kita cukupkan insyaallah. Barakallahu fikum. Ila huna naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.